gitu. Kaget. Jujur aja, dengar istilah virus baru muncul di negara X, itu sekarang rasanya kayak dengar suara chat dari mantan di tengah malam, bikin deg-degan, mual, dan pengen pura-pura nggak tahu aja. Kita semua masih punya luka yang belum kering dari tahun 2020. Efek domino dari corona kemarin bukan cuma soal masker atau vaksin, tapi soal bagaimana hidup kita dipaksa berhenti mendadak. Ekonomi tiarap, rencana masa depan berantakan, dan kita dipaksa akrab sama kehilangan. Sekarang, nama hantavirus mulai seliweran di lini masa. Refleks kita apa? Panik. Takut kalau sejarah bakal terulang lagi dan kita harus balik lagi ke masa-masa lockdown yang menyesakan itu. Tapi disinilah kedewasaan pola pikir kita diuji. Apakah kita mau tenggelam lagi dalam ketakutan yang nggak berujung? Atau kita mau coba duduk tenang dan membedah apa yang sebenarnya terjadi? Hantavirus ini sebenarnya bukan pemain baru, tapi kemunculannya di tengah kondisi mental yang masih remuk karena COVID dan gejolak geopolitik di Timur Tengah bikin suasana jadi beda. Ini bukan cuma soal kesehatan publik, tapi soal trauma kolektif yang belum sembuh total. Kita kayak orang yang pernah kecelakaan motor, terus sekarang dengar suara knalpot dikit aja, langsung ngerem mendadak. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas kenapa rasa takut itu valid, tapi nggak boleh jadi supir dalam hidup kita. Mari kita tarik napas dalam-dalam, karena memahami musuh adalah langkah pertama untuk membuat diri kita tetap tenang. Kita nggak boleh kalah sebelum berperang hanya karena bayang-bayang masa lalu yang sangat traumatis. Oke, mari kita kenalan sama tersangka utamanya, biar nggak asal tebak-tebakan. Hantavirus itu sebenarnya bukan virus kemarin sore yang baru lahir karena eksperimen aneh. Dia udah ada sejak lama, bahkan namanya diambil dari Sungai Hantan di Korea Selatan sekitar tahun 1950-an. Bedanya sama si corona yang suka terbang lewat droplet di udara, si hanta ini lebih suka main di darat. Dia adalah tamu tak diundang yang biasanya dibawa oleh hewan pengerat alias tikus dan kawan-kawannya. Penularannya pun cukup spesifik. Kamu nggak bakal ketularan cuma gara-gara papasan sama orang yang lagi batuk di supermarket, kecuali varian tertentu yang sangat langka di Amerika Selatan. Tapi kita bisa kena kalau menghirup udara yang terkontaminasi sama kotoran, urin, atau liur tikus yang udah terinfeksi. Bayangin kamu lagi bongkar-bongkar gudang tua yang berdebu dan penuh kotoran tikus. Di situ resikonya muncul. Istilah kerennya airborne transmission dari partikel kering kotoran mereka. Gejalanya awalnya mirip flu-like symptoms, demam, pusing, pegel-pegel, tapi kalau dia sudah menyerang paru-paru atau ginjal, urusannya bisa jadi sangat serius. Poin pentingnya, hantavirus itu mematikan, tapi dia nggak sepintar corona dalam hal kecepatan penyebaran antar manusia. Jadi, kunci utamanya bukan pakai masker 2 lapis saat sendirian di mobil, tapi lebih ke gimana caranya kita menjaga teritorial rumah dari invasi tikus. Sangat penting untuk memahami ini agar kita tahu di mana harus menaruh kewaspadaan kita, bukan malah panik membabi buta ke segala arah. Kalau di bab sebelumnya kita bahas teknisnya, sekarang kita bahas soal perilaku. Sadar nggak sih, munculnya virus-virus zoonosis yang pindah dari hewan ke manusia itu sebenarnya semacam surat cinta dari alam yang bilang kalau batas wilayah kita sudah terlalu kacau. Hantavirus ini hidup di tikus, dan tikus itu bertahan hidup dari sisa-sisa peradaban kita. Masalahnya bukan cuma soal tikus yang jahat, tapi soal bagaimana kita mengelola ruang privat kita sendiri. Kita sering terlalu sibuk sama hal-hal besar sampai lupa kalau pojokan gudang yang berdebu atau tumpukan barang bekas di belakang rumah adalah real estate mewah buat para pembawa virus ini. Isu sosialnya simple, sanitasi itu bukan cuma soal estetik atau biar nggak malu kalau ada tamu, tapi soal pertahanan pertama kesehatan kita. Di lingkungan yang padat penduduk dengan sistem pembuangan sampah yang berantakan, kita sebenarnya lagi buka pintu lebar-lebar buat resiko kesehatan yang nggak perlu. Lebih dalam lagi, ini soal pola pikir nggak apa-apa yang sering kita pelihara. Kita merasa aman karena virusnya nggak kelihatan, padahal eksploitasi lahan yang makin gila dan lingkungan yang makin kotor, itu ibarat kita lagi naruh bom waktu di bawah tempat tidur sendiri. Hantavirus mengingatkan kita kalau kesehatan itu sistemik. Kamu nggak bisa sehat sendirian kalau tetanggamu atau lingkunganmu masih kumuh. Ini adalah peringatan keras kalau kebersihan itu bukan cuma sebagian dari iman, tapi isyarat mutlak buat bertahan hidup di era yang makin penuh dengan ketidakpastian ini. Di era sekarang, informasi itu ibarat air bah.
Kalau kita nggak punya tanggul yang kuat, kita bakal hanyut. Begitu berita hantavirus naik ke permukaan, mesin ketakutan di media sosial biasanya langsung bekerja lembur. Muncul judul-judul clickbait yang bikin bulu kuduk merinding. Seolah-olah besok pagi kita bakal bangun di tengah kiamat zombie. Inilah yang namanya fearmongering. Ketika ketakutan dijadikan komoditas untuk menarik perhatian. Satu hal yang harus kita sadari, rasa takut itu mahal harganya. Saat kita panik, logika kita biasanya langsung logout. Kita jadi gampang percaya sama pesan berantai di WhatsApp tanpa cek fakta. Atau malah melakukan panic buying yang sebenarnya nggak perlu. Belajar dari pengalaman corona, kita harusnya sudah lebih kebal sama drama digital. Kita perlu belajar membedakan mana informasi yang tujuannya edukasi dan mana yang cuma pengen bikin tensi naik demi angka engagement. Realitasnya, hantavirus memang ada dan memang serius, tapi dia bukan monster yang nggak bisa dipahami. Mengelola pola pikir di tengah isu kesehatan global, itu kuncinya cuma satu, saring sebelum sharing. Jangan biarkan jempolmu lebih cepat dari otakmu. Kita butuh kewaspadaan yang dingin, bukan ketakutan yang panas membara. Dengan tetap tenang, kita sebenarnya lagi menjaga sistem imun kita sendiri. Karena stres yang berlebihan justru pintu masuk paling gampang buat penyakit apapun untuk menyerang pertahanan tubuh kita. Kalau kita melihat ke belakang, pandemi kemarin itu ibarat ujian mendadak yang bikin seluruh dunia kelabakan. Sekarang dengan munculnya isu hantavirus, pertanyaannya cuma satu. Kita sudah beneran belajar atau cuma sekedar lewat? Pelajaran paling mahal dari masa lalu adalah soal kesiapan. Kita baru sadar kalau sistem kesehatan kita itu rapuh banget pas dihantam badai. Dan kita nggak boleh membiarkan diri kita terjebak di lubang yang sama 2 kali. Tapi pelajaran yang lebih mendalam sebenarnya bukan cuma soal berapa banyak tempat tidur rumah sakit yang tersedia. Ini soal solidaritas. Ingat nggak gimana dulu kita saling bantu? Dari bagi-bagi sembako sampai yang jaga lingkungan bareng-bareng. Itu adalah aset terbesar kita. Munculnya virus baru ini seharusnya memicu kembali rasa kepedulian itu, tapi dalam bentuk yang lebih preventif. Solidaritas sekarang artinya nggak egois dalam menjaga kebersihan dan nggak asal nyebar berita yang bikin tetangga jantungan. Kita seringkali punya penyakit pelupa kalau keadaan sudah mulai stabil. Begitu bahaya mereda, kita balik lagi ke pola hidup lama yang abai. Padahal, membayar lunas pelajaran pandemi artinya menjadikan kewaspadaan dan gaya hidup sehat sebagai karakter, bukan cuma reaksi saat ada ancaman. Kita butuh sistem yang nggak cuma canggih secara teknologi, tapi juga kuat secara mentalitas masyarakatnya. Karena pada akhirnya, perlindungan terbaik bukan cuma datang dari kebijakan pemerintah, tapi dari kesadaran kolektif kita untuk saling menjaga satu sama lain sebelum keadaan jadi semakin gawat. Akhirnya, kita sampai di titik di mana kita harus sadar kalau dunia yang kita tinggalin ini memang nggak pernah menjanjikan keamanan mutlak. Munculnya hantavirus setelah babak belur diajar corona adalah pengingat kalau ketidakpastian itu satu-satunya hal yang pasti. Tapi alih-alih bikin kita pesimis, kesadaran ini seharusnya bikin kita punya mindset yang jauh lebih tangguh. Kita nggak bisa terus-terusan hidup dalam kecemasan, tapi kita juga nggak boleh hidup lagi dalam ketidaktahuan yang naif. Kunci hidup di masa depan bukan lagi soal kapan semua ini berakhir, tapi soal gimana cara kita beradaptasi. Kita perlu membangun mentalitas yang luas, mentalitas yang tahu kapan harus waspada tanpa menjadi paranoid, dan tahu kapan harus bersantai tanpa menjadi ceroboh. Menjaga kebersihan gudang dari tikus atau memverifikasi berita sebelum disebar itu bukan lagi sekedar tips kesehatan, tapi udah jadi survival skill dasar di abad ini. Kita adalah spesies yang selamat karena kita bisa belajar dan beradaptasi, bukan karena kita yang paling kuat. Jadi, kalau nanti ada berita virus baru lagi dan kemungkinan besar memang bakal ada, jangan langsung merasa dunia kiamat. Tarik napas, lihat datanya, jaga kebersihan lingkungan, dan tetaplah jadi manusia yang peduli sama sesama. Kita sudah pernah melewati badai yang hebat, dan itu artinya kita punya modal untuk melewati tantangan berikutnya. Hidup berdampingan dengan ketidakpastian itu adalah seni, dan kita semua adalah senimannya. Tetap waras, tetap waspada, dan jangan lupa untuk tetap menikmati hidup di antara celah-celah tantangan yang ada. Let it easy, and see you on the next video.